Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, Laut Cina Selatan memang tempat di mana pertikaian tidak pernah selesai antar beberapa bangsa di dunia. Yang paling kentara itu adalah pertikaian antara Cina dan Amerika Serikat. Oleh karena itu hari ini kami mengangkat tema terkait masalah Laut Cina Selatan, yaitu tegang di Laut Cina Selatan. Bagaimana tanggapan Bapak soal Laut Cina Selatan yang selalu menjadi ajang pertikaian antara dua negara besar ini, antara Amerika dan Cina? Sudah. Bagus, pertanyaan yang bagus. Kalau kita melihat Laut Cina Selatan terus ke utara, nanti ada negara Cina, negara Jepang, negara Korea Selatan dan negara di dalam istilah daripada orang-orang Barat itu adalah namanya Timur Jauh ya. Jadi negara Timur Jauh. Sedangkan daerah itu kan ada Timur Tengah kan. Itu jadi kalau Cina, Jepang, Filipina, Indonesia, Korea itu disebut negara-negara Timur Jauh ya. Dalam perang dingin antara Barat dengan Timur ya, Cina termasuk blok Timur ya. Sisa dari perang dingin itu adalah terbagi duanya Korea ya. Korea Utara dan Korea Selatan. Terbagi duanya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Korea Utara dan Selatan itu masih bisa dipelihara oleh Amerika ya, dengan Korea Selatan sebagai anak buahnya ya. Nah, makanya ini harus hati-hati. Sekarang orang Indonesia ini termasuk generasi mudanya sangat bangga terhadap film-film Korea Selatan dan memuja-muji pemain-pemain film Korea Selatan ya. Dia tidak terlalu paham bagaimana lahirnya Korea Selatan itu ya, itu bagian dari produk perang dingin ya. Demikian pula Vietnam dibagi dua. Vietnam Utara di Hanoi, Vietnam Selatan di Saigon ibu kotanya ya. Nanti diubah menjadi kota Ho Chi Minh karena ini perbedaan orang Vietnam itu dia terus berperang melawan Amerika dan Amerika kalah ya. Jadi dia menjadi satu. Nah, sedangkan di Korea Utara dan Korea Selatan satu kali perang dahulu, tetapi Amerika sangat kuat pasukannya di sana ya, sehingga dia masih bisa memelihara Korea Selatan sampai sekarang ya. Nah, lain dengan Vietnam ya, dia bersatu sekarang karena perang yang hebat yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara yaitu Vietnam. Ini yang paling pentingnya. Dahulu Taiwan itu yang diakui oleh Barat sebagai pemegang hak veto di PBB ya, aneh kan? Cina yang penduduknya 1,4 miliar itu tidak diakui oleh PBB ya. Baru beberapa puluh tahun belakang ini baru dunia mengubah pandangannya, yang punya hak veto itu adalah masih Cina dan Vietnam, Taiwan tidak menjadi pemegang veto, tapi diakui dia sebagai negara oleh orang Barat, sebagian kecil orang Barat ya. Sedangkan itu oleh orang Cina dia provinsi ya, provinsi dan salah satu provinsi dan penduduk hanya 20 juta jiwa. Itu Pulau Taiwan itu di dalam tata negara Cina dia adalah provinsi di Cina ya. Tapi bangsa Barat itu tetap mengadu domba antara Cina daratan, mainland Cina dengan kepulauan Pulau Taiwan itu. Ini juga bagian dari kelanjutan perang dingin yang dahulu ya. Nah, Laut Cina Selatan, sejak Laut Cina Selatan, Laut Cina ya, itu di selatan Pulau Hainan. Saya sudah pergi ke Pulau Hainan ya. Itu memang jaraknya sangat dekat, tapi dekat juga dengan Vietnam, dekat juga dengan Filipina, ya, dekat juga terutama Kepulauan Paracel ya, itu yang sekarang dibangun oleh orang Cina, oleh pemerintah Cina sebagai bagian dari wilayahnya. Nah,
Sebagian dari negara-negara itu, terutama Vietnam dan Filipina, itu mengklaim bahwa para ASEAN juga wilayah dari negara itu ya, sehingga pertikaian itu terjadi walaupun pertikaian itu diam, tidak jadi perang ya. Nah, itulah jalan Amerika itu masuk ya. Masuk di sana mengatakan kebebasan pelayaran ya. Ya sekarang juga kan bebas ya. Kapal-kapal Amerika juga bebas lewat di Selat Lombok, lewat di Selat Bali, di Selat Sunda, asal dia punya izin dari negara yang dilewatinya. Demikian pula di sana kan. Jadi kalau Amerika membombong supaya orang-orang Asia Tenggara melawan Cina, ini salah, ya, ini keliru. Ini pekerjaan dia dari dulu. Kalau ini pekerjaan daripada orang Barat, terutama Amerika kan, dan kekuatan senjatanya untuk mengadu domba negara-negara di Asia Tenggara. Ini pekerjaan dia dan keahlian dia. Sekarang tergantung pada negara-negara Asia Tenggara itu kan. Nah, kalau saya lihat dari cara Indonesia ini sudah bagus, Indonesia sudah bagus, Malaysia sudah bagus, Vietnam sudah bagus, Filipina sudah bagus semua ya. Dia hanya bicara-bicara kita punya wilayah itu ya, tapi itu kan dalam wacana ya, tidak apa-apa ya. Kalau semua negara itu membuat garis ZEE-nya itu, ZEE itu artinya zona ekonomi eksklusif ya, 200 mil laut ya. Nanti tinggal diukur saja ya, di mana persentuhannya ini saran saya, misalnya pada Filipina dan pada Vietnam ya, Malaysia dan Indonesia. Kalau Indonesia sudah jelas kan, Laut Natuna Utara itu wilayah ZEE Indonesia, dan kalau terjadi perselisihan misalnya karena batas-batas dirundingkan ya. Dalam tulisan saya beberapa bulan yang lalu itu saya sudah menyarankan bahwa sesama bangsa Asia lebih baik melakukan dialog ya, daripada Anda tidak adu domba oleh orang luar, orang jauh. Cina itu, Taiwan itu, bukan Taiwan, Cina itu, Jepang itu, Korea itu terlalu dekat dengan kita. Amerika terlalu jauh jaraknya. Jadi berdialoglah sesama negara regional, seperti kita bangsa Asia Tenggara membentuk organisasi namanya bangsa Asia Tenggara. Nanti kalau negara-negara di Laut Cina Selatan membuat organisasi juga kawasan Laut Cina Selatan, bagus, bersama dengan adanya terbentuknya negara-negara di Lautan Hindia ya, termasuk Indonesia ya. Itu bagus sekali daripada terus-menerus dibombong oleh orang asing atau orang jauh ya, yang dahulu pernah memecah belah negara-negara Asia Tenggara ya. Nah, kalau kesadaran ini dipakai, kita harus lebih awas maksudnya ya. Sama dengan pemerintahan Donald Trump yang datang ke Indonesia mengadu domba kita dengan Cina, ini kita harus hati-hati. Dia punya kepentingan besar bersama dua negara besar itu. Dan kita jangan dijadikan kelinci untuk diadu domba ya. Ini yang paling penting berkaitan dengan Laut Cina Selatan itu ya. Lalu di mana peran Indonesia Pak kalau melihat artinya Indonesia kan juga masuk dalam kawasan konflik ini, di mana Laut Natuna Selatan Laut Cina Selatan itu ada salah satu pulau kita di situ, Pulau Natuna ya. Nah ini juga diakui oleh bangsa lain. Oh tidak, kalau Natuna sudah diakui sebagai wilayah Indonesia ya. Justru nanti yang akan lebih banyak bersentuhan sebenarnya kalau dari segi geopolitiknya itu Indonesia dengan Malaysia, bukan dengan Cina ya. Kalau Kepulauan Paracel itu memang jauh dari ZEE Indonesia kan, tapi kadang-kadang nelayan Cina itu menghitungnya lagi 200 mil dari Kepulauan Paracel itu ke selatan, itu juga wilayah Cina. Kira-kira ini yang menyebabkan perbenturan. Tapi kalau sesama negara di Asia Timur jauh ini, menurut istilah orang Barat ya, lakukan saja dialog ya, supaya ada hasil yang lebih bagus, produktif untuk kepentingan sesama negara. Ini yang harus awas itu ya.
orang-orang Barat itu melihat orang Indonesia ini potensial untuk menjadi pemimpin orang Asia Tenggara bagaimana melawan Cina, tetapi Indonesia itu tidak bisa diadu domba. Saya beritahu ya, Indonesia ini sudah kuat kalau politik luar negerinya ya. Jadi tidak usah Amerika terlalu berharap bahwa Indonesia bisa digeret ke sana sini. Saya yakin itu Indonesia sangat dewasa dalam politik luar negerinya. Ya. Ada selanjutnya Pak, terkait masalah konflik Laut Cina Selatan ini. Haruskah Indonesia ke barat? Karena itu kan ada hubungan diplomatis antara Indonesia dan Amerika. Ataukah memang harus kita lebih dekat dengan Asia Tenggara saja? Ya, kita kuatkan persatuan ini dari bangsa lain tidak? Ini saya beritahu ya bahwa di sekeliling kita ini, biarpun mereka di wilayah Asia Tenggara, bangsa-bangsa Barat itu sudah menyiapkan taktik-taktiknya ya. Misalnya salah satu contoh itu memelihara Taiwan, ya. Padahal Taiwan itu adalah bagian kecil dari negara Cina daratan ya. Tetapi terus dipersenjatai ya oleh Amerika, tapi bukan dia gratis, dia menjual ya. Dia orang Taiwan itu ada banyak pabrik-pabrik Amerika di sana dan menjual hasilnya ke Indonesia, menjual hasilnya ke tempat lain ya. Itu dari itu banyak untung orang Taiwan kaya, dan itu lagi dijualin senjata. Kira-kira itu sama dan orang-orang Arab itu ya, banyak minyak, banyak uang sana, banyak perusahaan Amerika di sana lagi dijualin senjata ya, ditakut-takutin Irak, ditakut-takutin Suriah, ditakut-takutin. Itu tujuannya sama dengan orang-orang Arab sekarang kerjasama dengan atau membuat hubungan dengan Israel ya. Dia tidak murni dia pro Israel, tapi dia hanya takut dengan Iran ya. Jadi orang Barat itu mengatakan bahayanya ini kalau Anda tidak bersatu melawan Iran ya. Bagaimana cara Anda bersatu melawan Iran? Ya, hubungan diplomatik Anda dengan Israel harus Anda bangun, karena dia kuat bisa melindungi Anda, kira-kira begitu ya. Nah, di Asia Tenggara ini juga, Asia Timur Jauh ini juga begitu ya. Karena itu dia menguatkan hubungannya dengan Jepang ya di satu pihak, dengan Korea Selatan. Ini hati-hati Anda ya. Itu Korea Selatan itu anak emasnya Amerika ya. Jadi saya selalu heran ya pada orang Indonesia yang senang dengan film Korea kan. Apa tidak ada film yang lebih baik dari film Korea ya? Mungkin Anda juga senang film Korea ya. Terus bukan saja filmnya yang Anda senangi, semua obat-obatan ginseng, walaupun Anda ditipu-tipu mengatakan ini nanti bisa Anda sehat, itu asal dari Korea, Anda puja dikiranya benar, itu tidak benar itu ya. Itu tidak boleh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bodoh, khususnya di bidang pertahanan keamanan juga begitu ya. Di negara-negara Asia Timur Jauh itu pun juga tidak luput dari kerangka pikiran bangsa-bangsa Barat, terutama Amerika, termasuk Australia di dalamnya. Misalnya persekutuan pertahanan Amerika, Australia, New Zealand, termasuk di dalamnya juga Singapura ya. Demikian pula persekutuan antara Amerika, Jepang, Korea Selatan. Ini juga maksudnya untuk mengimbangi kekuatan. Tapi kalau negara-negara ini Asia Tenggara ini termasuk China dan sebagainya tidak bersatu, dia bisa dikepung, itu maksudnya ya. Ini tujuannya kenapa itu pangkalan militer Amerika itu di sini di Lautan Pasifik dekat dengan China itu ya. Itu juga bagian dari kerangka pengepungan ya. Bagaimana dia mendekatkan diri kalau terjadi perang ya. Dan ada beberapa negara Asia Tenggara juga masuk di dalam kelompok ini ya, kelompok yang disebut ANZUS dahulu ya. Itu ini hati-hati ya. Karena itulah satu-satunya cara jangan terlibat pada konflik negara-negara besar itu ya. Dan kita negara yang sangat tergantung dari semua negara, termasuk kita sangat tergantung pada Cina, dan Cina sangat dekat dengan kita. Misalnya, janganlah kita bisa diadu domba oleh bangsa-bangsa Barat yang dahulu juga menjajah negara-negara Asia Tenggara. Semua negara Asia Tenggara pernah dijajah, termasuk Cina pernah dijajah ya. Wajar kalau dia itu mau membalikkan dunia ini, mau
menunjukkan kami bukan bangsa kecil, ya. Itu wajar dan seharusnya Indonesia juga ikut dalam pikiran seperti ini. Ya. Baik, terima kasih. Artinya dalam rangka melerai ketegangan di Laut Cina Selatan, Indonesia harusnya berada di posisi tengah, tidak ke Amerika, tidak pula ke Cina. Karena kita berharap ke depan Indonesia sebagai penengah dari konflik kedua negara ini. Terima kasih. Demikian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.